إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, sholat duhur berjamaah. Berarti tidak ngantuk Bapak-bapak ya. Kalau dibiarkan berarti ngantuk. Alhamdulillah. Dan kemudian kita bisa mengikuti kajian. Para bapak jamaah yang berbahagia, kajian itu adalah ibadah yang pahalanya besar, tetapi banyak dilupakan oleh umat Islam. Ada sebuah hadis yang sangat mencengangkan, bahwa belajar 1 jam pahalanya lebih dari 60 tahun ibadah. Ada yang bilang 70 tahun, meskipun ada yang bilang ini hadisnya dhaif. Tapi ini luar biasa saya kira. Kenapa? Karena di antara kelemahan umat Islam, menurut para ahli itu sebetulnya hanya 3. Yang pertama adalah problem ilmu. Umat Islam dibanding dengan yang lain masih kalah dalam ilmu, masih kalah dalam penelitian, masih kalah dalam kajian. Problem umat Islam yang kedua adalah masalah ekonomi. Umat Islam masih kalah. Rata-rata perusahaan-perusahaan bonafit, pegawai atau pimpinannya
bukan muslim rata-rata. Yang terakhir adalah problem persatuan. Umat Islam di berbagai belahan penjuru dunia ini cenderung mudah dipecah belah. Jadi ada 3 problem, dan yang paling tadi kita hadapi hari ini adalah problem ilmu. Kajian-kajian, maka alhamdulillah kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk santai sejenak kita renungkan tentang kajian ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pahlawan dunia dan akhirat. Apa itu pahlawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol dalam keberanian, orang yang menonjol dalam pengorbanannya untuk membela kebenaran. Itu adalah pahlawan. Seorang yang berani membela kebenaran, seorang yang menonjol pengorbanannya dan keberaniannya dalam membela kebenaran, itu adalah pahlawan. Jadi sesungguhnya kita semua bisa menjadi pahlawan. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam bahasa Inggris pahlawan istilahnya adalah hero. Mungkin kita sering nonton film Hero, The Hero dan sebagainya. Bahkan ada sebuah perbelanjaan dulu mungkin namanya hero. Nah, artinya adalah pahlawan. Dalam bahasa Arab, pahlawan itu adalah al-batal. Jamaknya al-abtal. Apa itu al-abtal? Al-batal adalah kainun istithna'iyun yakhtalifu 'anil bashari 'amatan bi sifatihi aw bi a'malihi. Kainun, seorang makhluk istithna'iyun yang luar biasa, yang berbeda dari manusia secara keumuman dalam sifat dan kegiatannya. Itu adalah pahlawan. Jadi sesungguhnya kita bisa menjadi pahlawan seandainya kita bisa menjadi manusia yang berbeda dari yang lain. Bagaimana caranya agar menjadi manusia yang berbeda? Caranya adalah kita harus berbeda dalam pelaksanaan profesi kita. Kita misalnya auditor yang paling berbeda, paling hebat, paling unik, itu pahlawan. Pimpinan yang paling unik, paling berbeda. Bawahan yang paling unik, paling berbeda. Jadi semua bisa menjadi pahlawan. Kepala rumah tangga yang berbeda daripada yang lain dalam sifat dan pekerjaannya, dalam sifat dan tindakannya, itu adalah seorang pahlawan. Dalam kehidupan sehari-hari, pahlawan adalah seorang yang luar biasa, seorang yang luar biasa yang punya keberanian dan memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi biasanya seorang pahlawan itu adalah dalam hal apapun dia menjadi kiblat. Nah, itu pahlawan. Dia menjadi contoh, dia menjadi uswah. Nah, itu pahlawan. Jadi kalau dulu di zaman penjajahan banyak pahlawan, ada pahlawan revolusi, ada pahlawan macam-macam ya. Ada dari kiai, ada dari kalangan yaitu tentaranya, ada dari kepolisiannya, ada dari pimpinannya, pemimpin. Ada pahlawan tanpa tanda jasa. Itu semua bisa menjadi pahlawan. Dan kita semua bisa menjadi pahlawan, minimal bagi diri kita, minimal bagi diri kita, bagi keluarga kita. Maka kalau para bapak jamaah yang berbahagia berteman dengan saya di WA, hari ini status saya adalah bahwa cerita tentang pahlawan. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Minimal jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Insya Allah itu akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang berbahagia, bagaimana pahala seorang pahlawan? Seorang pahlawan, tadi ada pahlawan sendiri, pahlawan keluarga, pahlawan masyarakat, pahlawan lingkungan, pahlawan lembaga, bahkan pahlawan dunia. Menurut Allah, pahalanya adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya seakan-akan ia adalah bangunan yang kokoh. Jadi orang yang pahlawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang lain gak mencintai kita, tapi Allah sangat mencintai. Allah sangat menyayangi. Kalau Allah sudah menyayangi, maka tidak mungkin Allah tidak akan memberi kebaikan-kebaikan kepada kita. Kalau Allah sudah menyayangi, maka keburukan-keburukan Allah akan singkirkan jauh-jauh dari kita, dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu adalah seorang pahlawan, betapa dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, cuma pahlawan ada 2 jenis. Tadi judulnya adalah pahlawan dunia dan pahlawan akhirat. Apakah beda antara pahlawan dunia dan pahlawan akhirat? Beda. Apakah bisa kedua-duanya? Bisa. Nanti kita simak kisah seorang sahabat yang bernama Qotsman. Qotsman ketika berperang menghadapi kaum musyrikin, dia berperang di depan. Dia berperang paling semangat, dia berperang paling berani. Yang lain gak berani seperti Qotsman. Selesai berperang, Qotsman terbunuh oleh musuh, mati di medan perang. Kemudian para sahabat kembali ke markas masing-masing. Kaum musyrikin juga karena perangnya sudah usai, kembali ke markas masing-masing. Para sahabat ngomongin Qotsman, waduh, nggak bisa ini kita seperti Qotsman. Hebat, Qotsman itu hebat. Perang paling depan, perang paling berani, perang paling semangat. Tidak ada dari kita yang bisa mengalahkan kehebatan, kepahlawanan, kesyahidan, kejihadan, kemujahidan Qotsman, kata para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW lewat di kerumunan para sahabat. Para sahabatku, sesungguhnya Qotsman itu adalah penduduk ahli neraka. Ini para sahabat kaget. Kok bisa? Ini Rasulullah lagi bercanda atau apa? Karena kelihatan sahabatnya bingung, lalu Rasulullah menjelaskan, iya betul, saya tidak bohong, saya tidak bercanda, Qotsman adalah penduduk ahli neraka. Kenapa Qotsman menjadi ahli neraka padahal Qotsman berjuang, berjihad, kelihatannya mati syahid? Lalu Rasulullah menjelaskan, yang pertama, Qotsman ketika berperang dengan gagah berani, dengan semangat, kemudian kulitnya tersentuh pedang musuh. Karena Qotsman kesakitan, apa yang dilakukan Qotsman? Lalu Qotsman menusuk dadanya sendiri dengan pedangnya sendiri. Jadi kelihatannya oleh orang lain dia itu seperti pahlawan, tetapi ternyata pecundang. Kelihatannya orang yang hebat, padahal bukan. Hadirin jemaah yang berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah, alasan yang lebih kuat lagi ketika Qotsman akan menghembuskan napas terakhir, Qotsman berbicara, demi Allah aku berperang bukan karena agama, tetapi aku berperang karena menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan oleh kafir Quraisy. Tuh, itu 2. Jadi meskipun Qotsman mati terbunuh di medan perang, berjuang dengan semangat, berjuang terdepan, tetapi Qotsman hanya menjadi pahlawan dunia.
Bahkan setelah ketahuan oleh Rasul, pahlawan dunia pun tidak ada. Karena menurut para sahabat nilainya nihil, minus. Karena capek-capek berjuang tetapi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pahlawan itu ada dua. Maka ada pahlawan dunia, ada pahlawan akhirat. Ada pahlawan dunia, pahlawan akhirat. Ada pahlawan dunia, tidak akhirat. Ada pahlawan akhirat, tidak dunia. Ada tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Mungkin tadi Kosman. Tadinya kelihatannya pahlawan dunia akhirat, ternyata tidak dunia, tidak akhirat. Oleh karena itu pertanyaan kita, bagaimana caranya agar kita dalam hidup kita ini menjadi pahlawan dunia akhirat. Saat ini bukan di zaman perang. Tentu menjadi pahlawan tidak harus berperang. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan jihad terbesar adalah jihad melawan musuh. Bisa jadi karena kita punya jabatan, peluang untuk korupsi ada. Kita menahan diri kita untuk tidak korupsi, itu adalah pahlawan. Kita punya kekuatan untuk nepotisme ada, tetapi kita tidak melakukan, itu pahlawan. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka syarat menjadi pahlawan itu ada dua. Yang pertama, niat. Jadi niat kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan niat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa umat Islam itu umat yang paling enak. Kalau kita sudah niat untuk kebaikan, Allah sudah catat. Misalnya saya niat, tadi jam 11 saya niat mau ikut kajian, jam 11 udah Allah catat kebaikan. Kemudian jam 12 ikut kajian, Allah tambah catatannya kebaikan. Kalau keburukan bagaimana? Jam 3 saya mau melakukan keburukan, mau korupsi, Allah belum catat. Kemudian jam 3 korupsi, baru Allah catat 1. Kalau kebaikan minimal 10 kali, kalau keburukan dicatat 1. Kemudian jam 3 sadar, Masya Allah, aku nggak boleh korupsi, tidak jadi korupsi, maka Allah catat menjadi kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan berpikir gini, kalau keburukan kan cuma nyatetnya 1, nggak boleh berpikir begitu. Kalau keburukan nyatetnya 1, kebaikan nyatetnya banyak, ya 1 ini, nggak boleh begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi niatnya harus betul, berjihad di jalan Allah. Meskipun kita kelihatannya amalnya amal dunia, tetapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi amal akhirat. Kita bekerja kelihatannya amal dunia, tapi kalau niatnya untuk menafkahi keluarga, agar kuat beribadah, agar bisa bersedekah, agar bisa berhaji, agar bisa memberi orang tua, agar bisa mendidik anak kita, maka itu akan menjadi nilai pahala di sisi Allah. Niat. Pahlawan harus punya niat yang benar. Jangan sampai mati tapi enggak benar hasilnya, minus. Yang kedua, pahlawan harus memiliki sifat-sifat. Kalau kita ingin menjadi pahlawan harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, niat ikhlas dalam berjuang. Jadi berjuangnya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang budayawan yang bilang begini, kalau kita ikhlas mungkin kaya, mungkin tidak. Tetapi kalau kita ikhlas, ketika kita butuh, Allah akan menyiapkan untuk kita. Yang kedua, sifat mujahid selain ikhlas, taat dan patuh kepada pimpinan. Nah, ini ternyata di dalam Islam itu luar biasa ya. Ada aturan bahwa pimpinan harus ditaati. Selama pimpinan itu mengikuti dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang benar. Kita wajib taat kepada pimpinan kita. Kita wajib taat kepada atasan kita. Yang ketiga, sabar dalam berjuang. Sabar, tidak seperti Kotsman, badannya tertusuk musuh, kemudian
dia malah menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri. Dia tidak sabar menghadapi musuh. Dia tidak sabar menghadapi ujian. Dan yang terakhir, sifat mujahid adalah berperang dengan berani dan tidak pernah menjadi pengecut. Kalau kita ada masalah, hadapi dengan berani, dengan penuh keberanian. Jangan menjadi pengecut. Jadi kualitas kita itu ditentukan oleh keberanian. Pertanyaannya, apakah ada orang berani? Menurut para ahli psikologi, para jamaah yang berbahagia, di dunia ini tidak ada orang berani. Jadi kalau ada teman kita, wah dia berani, sebetulnya dia tidak berani. Yang ada adalah orang yang memberanikan diri. Kalau hati kita bergantung kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi seorang yang berani. Tapi kalau kita bergantung kepada seseorang yang dianggap punya kekuatan, ketika orang itu tiada atau kekuatannya tiada, maka keberanian itu akan hilang. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua menjadi pahlawan di dalam hidup kita, pahlawan bagi diri kita. Bagaimana menjadi pahlawan? Bagaimana diri kita untuk senantiasa taat dan patuh atas perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan keluarga kita mengurusi keluarga kita sesuai dengan ketentuan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yaitu nasional. Yang ketiga, pahlawan di masyarakat, bagaimana caranya agar kita bermanfaat di masyarakat. Pahlawan di dunia kerja, bagaimana caranya agar kita semakin profesional di dalam kerja kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri kajian kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syakirin hamdan wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa asyhadu kama yanbaghi li jalalatika karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin muslimat, ya Allah, dosa guru kami, ya Allah, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, istri-istri kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang mengabdi kepada Engkau, yang mampu menjadi pahlawan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi agamanya. Allahumma rabbana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada yang batil agar kami menjauhinya, kepada yang hak agar kami terus berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim